السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Masalah fenomena cinta dunia adalah perkara yang sungguh sangat berkait dengan hampir seluruh manusia. Karena memang dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hulwatun hadirah, hijau dan manis, indah. Ad-dunya memang menarik, sehingga seluruh manusia menyukai dunia. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita kalahkan harapan kita dengan apa yang Allah janjikan nanti di akhirat dengan ambisi kita terhadap dunia? Itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau ditanya, bahkan mungkin anak kecil pun akan bisa menjawab. Berapa lama kita hidup di dunia dan berapa lama hidup di akhirat? Niscaya semua akan menjawab dengan benar. Adapun dunia sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka seharusnya secara akal sehat saja seseorang pasti akan lebih mementingkan yang kekal abadi daripada yang sementara.
yang Allah sering sebutkan dalam Al-Quran bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Allah katakan bahwa dunia mata', dunia ini hanya sekedar perhiasan. Atau Allah katakan bahwa dunia itu seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian mati, kemudian jadi tanah kembali. Selesai dunia. Kadang Allah katakan bahwa dunia itu fata morgana, kelihatan seperti air, ketika didatangi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka fenomena cinta dunia sampai mengalahkan akhirat adalah perkara yang sangat berbahaya, merupakan penyakit kronis, penyakit yang berbahaya, dan merupakan penyakit yang akan membinasakan seseorang. Bahkan ada hadis yang sungguh mengkhabarkan betapa hinanya para pengejar-pengejar dunia. Di antaranya hadis, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Bahwa dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya, kecuali dzikrullah wa mawalah, dzikrullah dan yang berkait dengannya. Kalau harta itu berkait dengan dzikrullah, mengingatkan kepada Allah, menambah ketakwaan, menjadikan semangat untuk beribadah, memudahkan untuk talabul ilmi, ila akhirih, yang semuanya berkaitan dengan dzikrullah, dengan agama, maka itu yang tidak terlaknat. Sisanya mal'unah. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi. Dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia ini seperti bangkai, dan para pengejar-pengejarnya adalah seperti anjing yang mengejar bangkai. Ikhwani fid din, azakumullah. Riwayat-riwayat yang seperti ini hampir-hampir menjadikan beberapa golongan kaum muslimin meninggalkan dunia secara keseluruhan, menjadi sufi. Dan itu kebablasan. Mengapa? Kalau melihat dari sisi ini memang mengerikan. Sehingga sebagian orang salah paham dan mengatakan saya tidak mau dunia. Ikhwani fid din, azakumullah. Padahal itu adalah ancaman bagi mereka-mereka yang hanya hidupnya untuk cari dunia. Itulah yang terhina, seperti anjing yang mengejar bangkai. Mereka yang hidupnya hanya dunia wa dunia wa dunia. Dan dunia dinamakan dunia dari kata deni, rendah. Id antum bil ghudwati quswa. Dan ingatlah ketika engkau di tempat yang tinggi, dan mereka di tempat yang rendah. Disebutkan dalam bahasa Arab quswa dan dunia. Tempat rendah tadi dunia, dari kata deni. Ikhwani fi din, azakumullah. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan datang. Man ja'ala hammahu, man ja'ala dunya hammuhu, siapa yang menjadikan dunia sebagai hammahu, sebagai perkara yang paling pentingnya, tujuan utamanya, maka niscaya akan tertutup pintu-pintu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya dan dibiarkannya dia tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah dengan ambisi. Sebaliknya, man ja'ala hammahu al-akhirah, siapa yang menjadikan tujuan utamanya akhirat, atahu dunya wa hiya raghibah. Siapa yang mencarinya akhirat, akan datang kepadanya dunia dalam keadaan dia tidak menginginkannya. Tiba-tiba datang. Ikhwani fi din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam salah satu ayatnya, wabtaghi
fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan pada kalian, cari akhirat. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Banyak mana? Mana yang lebih dipentingkan? Mana yang lebih banyak porsinya? Mana yang lebih tinggi harapan kita? Jelas, dunia dijadikan sebagai sesuatu untuk mencari akhirat. Saya ulangi ayatnya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu hari akhirat. Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan padamu. Allah berikan kepadamu kesehatan untuk cari akhirat. Allah berikan kepadamu penglihatan dan pendengaran untuk cari akhirat. Allah berikan kepadamu harta kekayaan untuk cari akhirat. Allah berikan mobil kepadamu untuk cari akhirat. Allah berikan semua fasilitas-fasilitas dunia. Carilah akhirat dengan apa yang kau punya, dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini perintah pertama. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Engkau butuh makan, engkau butuh pakaian, engkau butuh hidup, butuh kesehatan. Dan makruh, tidak terpuji untuk meminta-minta. Yang artinya khairul amwal atau khairul kasb min kasbi yadi. Kamaruya, sebagaimana diriwayatkan. Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan dari jerih payahnya sendiri. Usaha, bekerja. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipertentangkan ayat ini dengan ayat yang itu, jangan dipertentangkan hadis yang ini dengan hadis yang itu. Kalau engkau meninggalkan secara keseluruhan dunia, kemudian semedi di gua-gua, atau berdiam diri di rumah dengan berzikir pada Allah dan beribadah terus menerus, nggak berusaha, nggak berupaya, dan menyatakan saya tidak akan mencari dunia, alasannya salah. Bagaimana hadis tadi menyatakan min kasbi yadi? Bagaimana dengan ayat Allah wabtaghi fima ataqallah? Bagaimana dengan ayat Allah fantashiru fil ardi? Bertebaran di muka bumi dan carilah fadilah Allah, rezeki Allah, disuruh cari ma'isha. Bagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Bahwa laki-laki pemimpin bagi para wanita karena kelebihan yang Allah berikan pada kaum laki-laki di atas kaum wanita, dan karena apa yang dia nafkahkan dari hartanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Berarti ancaman-ancaman tadi, gambaran-gambaran tadi menunjukkan bahwa kita jangan lebih mementingkan dunia. Zuhud pun maknanya bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan. Zuhud adalah lebih mementingkan akhirat, itu maknanya. Sehingga beberapa ulama ketika mereka dalam keadaan talibul ilmi membagi waktu. Bahkan dia seorang anak raja, anak Harun al-Rashid, meninggalkan istananya, meninggalkan rajanya, meninggalkan urusan yang mewah untuk talabul ilmi. Dan dia bekerja sehari dengan upah 7 danik. 1 danik bisa untuk makan sehari. Maka dia datang hari Sabtu ke pasar untuk menunggu orang yang butuh pekerjaan. Ada seseorang yang mengatakan, kamu mau bekerja? Iya. Berapa bayaranmu? 7 danik. Bawa. Tapi saya punya syarat. Biarkan saya sholat berjamaah di masjid setiap waktu. Oh siap. Saya orang yang soleh seperti kamu. Saya orang yang beragama dengan baik. Sudah, bekerja. Dapat 7 danik. Kerjanya semangat, bagus, jujur. Sampai orang tadi senang.
Keesokan harinya dicari lagi di pasar, orang mana? Si fulan tadi. Tidak ada. Besoknya tidak ada, besoknya nggak ada, besoknya nggak ada. Tanya kepada orang-orang di pasar, mana pekerja yang kemarin itu, anak muda? Oh, dia tidak bekerja kecuali di hari Sabtu. Mengapa? Ketika hari Sabtu berikutnya dicari, ketemu, diajak ke rumah lagi, ditanya, mengapa engkau cuma sehari bekerja? Kami membutuhkan engkau. Dijawab, aku bekerja sehari untuk menghidupiku selama seminggu. Sisanya aku belajar talabul ilmi. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. 7 danik pas. Sehari, kembali Sabtu, kerja lagi. Karena mereka yang difikirkan bagaimana talabul ilmi untuk talabul akhirah, untuk mencari akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekedar apa yang bisa dimakan, sekedar apa yang bisa dipakai, sekedar apa yang dibutuhkan, titik. Itu bukan tidak bekerja, bekerja. Bukan tidak cari dunia, cari dunia. Tetapi lebih mementingkan akhirat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dunia di dalam Al-Quran dalam beberapa bentuk. Dan beberapa bentuk ini hampir semuanya kurang bagus. Dunia. Agar kita tidak mementingkan dunia daripada akhirat. Pertama, ayat-ayat yang isinya cercaan terhadap dunia. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah dalam surat Al-Alaq, kalla, tidak sekali-kali. Innal insana la yatgha, manusia itu sering melampaui batas. Kapan? An ra'ahu istaghna, ketika merasa kaya. Dunia. Ya. Ayat kedua dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kalau aku luaskan rizki pada seseorang atau pada hamba-hambaku, niscaya mereka akan baghaw, akan melampaui batas di muka bumi. Kalau basatallah, kalau Allah luaskan ar-rizqa li'ibadih, kepada para hamba, niscaya mereka labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Dunia lagi, rizki kalau diluaskan, kebanyakan manusia baghaw, melampaui batas. Yang mati overdosis kebanyakan orang kaya. Maaf ya, memang begitu kenyataannya. Orang miskin nggak bisa mampu belinya. Yang na'udzubillah melakukan segala macam maksiat di diskotik, juga orang-orang berada, kaya, menghambur-hamburkan uang di tempat-tempat maksiat. Yang ketiga dalam surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Allah katakan, laula an yakuna an-nasa ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufa. Kata Allah, kalau saja tidak kena manusia an yakuna an-nas ummatan wahidah, akan menjadi satu umat, la ja'alna liman yakfur birrahmani libuyutihim suqufa. Niscaya aku akan berikan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Rahman, Allah berikan rumah-rumah dari perak, wa ma'arij, singgah sana 'alaiha yadharun, wa libuyutihim abwaba, akan Allah berikan pada mereka pintu-pintu yang mewah dan dipan-dipan, mebel-mebel yang mewah, 'alaiha yattaqiun, di mana mereka bertele dan bersandar di dipan-dipan tersebut. Wa zukhrufa, kami akan berikan segala macam pernik-pernik dan hiasan-hiasan. Diakhiri dengan kalimat
In kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Itu semua tidak lain kecuali hanya kenikmatan dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Sedangkan akhirat di sisi Rabbmu hanya untuk orang yang takwa. Justru orang-orang kafir, orang yang sering Allah berikan pada mereka istidraj. Semakin kufur, semakin sesat, diberi kekayaan yang luas oleh Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Sebagai istidraj. Adapun di akhirat, tidak mendapat bagian sedikit pun. Wa qala ta'ala, dalam surat At-Taubah, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Kata Allah dalam surat Taubah ayat 55, kalian jangan kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Allah berikan kekayaan, Allah berikan anak turunan, jangan kalian kepingin. Jangan kalian tu'jibka, kagum, wah enak ya, jangan. Mengapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Karena Allah menginginkan dengan harta mereka untuk mengadab mereka, menyiksa mereka di dunia. Dan ketika sedang senang-senangnya, ketika sedang berfoya-foya, tiba-tiba dicabut nyawanya dalam keadaan kafir belum taubat. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya kalau sudah jatuh bangkrut baru taubat. Biasanya ketika pailit baru mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Biasanya ketika fakir, ketika serba kekurangan, salatnya rajin, ibadahnya rajin, talabul ilminya rajin, berdoa rajin, qiyamul lail rajin, Masya Allah. Ketika dibuka dunia untuknya, Masya Allah kaya raya. HP-nya, gadgetnya, bukan satu. Ini urusan bisnis, ini urusan rumah, ini urusan kantor, ini urusan, ada banyak. Sebentar ini yang bunyi, sebentar ini yang bunyi, sebentar ini yang bunyi. Jangankan thalabul ilmi, enggak sempat. Kalaupun sempat thalabul ilmi, dikit-dikit lihat HP-nya, dikit-dikit lihat HP-nya. Sudah selesai belum mereka ya? Jangan-jangan belum sana. Keluar sebentar. Gimana itu? Udah selesai? Udah. Saya masih ngaji. Masuk lagi, duduk lagi. Yang lain bunyi, tergetar. Buka lagi. Loh, ini yang perusahaan yang di Surabaya. Kacau. Keluar lagi, telepon lagi. Itu gimana itu? Tolong selesaikan. Kasihan. Kayak dibelenggu dengan dunia. Bahkan tamasya dengan keluarganya nggak sempat, apalagi mau belajar. Keluarganya mengeluh mengadu bahwa suami saya nggak sempat untuk bercengkrama dengan keluarganya. Berangkat terlalu pagi, pulang terlalu malam. Lah untuk apa kekayaannya? Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang yang di luar Islam dalam keadaan kaya raya, kamu jangan tertarik, kata Allah. La tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan mengagumkan kamu kekayaan mereka, anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah jadikan seperti itu liyu'adzibahum biha, untuk menyiksa mereka di dunia. Dan kemudian mereka mati dalam keadaan masih kafir. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ketika bangkrut, Masya Allah, salatnya khusyuk sekali, setengah nangis, berlinang air mata. Dinasehati, langsung kena. Kok lainnya fulan ini? Iya, dulu kaya raya, sekarang bangkrut. Taib, apakah itu kenikmatan atau azab ketika dijadikan oleh Allah bangkrut? Kenikmatan. Dari satu sisi. Sehingga melihat dari sisi lainnya memang itu adalah musibah. Musibah. Saya akui itu musibah. Sebab Allah katakan dalam ayat lainnya dengan kalimat
walanudhiqannahum. Kami akan timpakan pada mereka sedikit dari ujian. Musibah. Naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kurang harta, kurang ini, kurang itu. Itu memang musibah. Tetapi dari sisi lain kata Ibnu Qayyim rahimahullah, musibah membawa rahmat. Kamu jadi bertaubat, kamu jadi khusyuk salatnya, kamu jadi rajin beribadah, kamu jadi rajin talabul ilmi, kamu jadi rajin baca Quran. Masya Allah, itu akan menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Adapun kemarin, ala syafa jurufin har, fanhara bihi. Na'udzubillah fi nari jahannam. Di pinggir jurang neraka. Bermain-main dengan azab. Salat disia-siakan. Hukum Allah disia-siakan. Ya sudahlah. Kalau mau bersih-bersih amat nggak bisa kita bisnis. Tapi ini nggak boleh. Terus gimana? Nggak bisa. Kita harus menjalannya seperti. Jujur saja susah. Apalagi kita, dusta aja masih susah. Apalagi jujur. Kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Tajirus sadiq, kalau pedagang itu jujur, kata Nabi, ma'i kahatain, akan bersamaku seperti dua jari ini. Karena memang susah menjadi pedagang yang jujur, sulit. Kalaupun bisa, ya enggak terlalu majulah dalam tanda petik. Jalan sih, Masya Allah, Allah kasih barakah. Tetapi untuk sampai kaya raya, biasanya sulit. Kecuali harus bermain dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Masih ada ayat berikutnya. Cercaan Allah terhadap dunia. Yaitu ayat Allah dalam surat Al-Kahfi. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal-banun, harta dan anak-anak, itu adalah zinatul hayati dunia, hanya perhiasan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث." Apa kata Allah di akhirnya? Sama. Itu adalah zinatul hayati dunia. Itu hanya perhiasan dunia. Sedangkan di sisi Allah ada husnul ma'ab. Ada yang lebih baik. Tempat kembali yang lebih baik dari dunia. Dan gak bisa dibandingkan dengan dunia. Kata An-Nawawi rahimahullah, qatrah minal jannah mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Kamu kumpulkan kenikmatan dunia, berapa jumlahnya enggak terhitung. Seluruh kenikmatan dunia. Dibandingkan dengan qatrah minal jannah, setetes dari surga, kalah semuanya. Tidak ada nilainya dunia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Na'am wallah, enggak ada nilainya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kanatid dunya tusawi janaha ba'udah." Kalau saja dunia itu ada nilainya sesayap nyamuk saja, maka tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir syurbata ma'. Enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Seteguk air dunia bukan? Dunia. Kalau saja ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Maknanya, karena enggak ada nilainya, Allah berikan pada orang muslim, Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek, Allah berikan kepada orang yang zalim, Allah berikan pada orang yang adil, Allah berikan pada orang yang saleh, Allah berikan pada orang yang taleh. Semua diberi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kalau memang ada nilainya seperti jannah, tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang takwa. Kalau ada nilainya seperti apa yang Allah persiapkan di dalamnya, dalam jannah, enggak akan diberikan sedikit pun untuk orang-orang kafir.
Sebagaimana mereka ketika diberi kesempatan untuk berbicara kepada ahli jannah, maka penduduk neraka meminta pada penduduk surga, berikan kepada kami sedikit air minum minal ma. Apa jawaban penduduk surga? Innallaha harramahuma. Allah mengharamkan atas kalian. Tidak bisa dalam jannah. Orang-orang kafir dalam neraka tidak bisa mendapatkan sedikit pun dari kenikmatan surga. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang dunia adalah rendah. Dunia adalah fata morgana. Dunia adalah hanya tipuan. Dunia hanya perhiasan semu. Dunia hanya sementara, tidak kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jenis kedua dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dunia sebagai ujian. Maka kita harus sabar dengan ujian dunia. Sebagaimana kita bahas pada tausiah subuh tadi. Bahwa sabar itu macam-macam. Di antaranya sabar menghadapi godaan dunia. Karena dunia Allah jadikan indah. Allah jadikan menarik. Hulwatun khadirah. Dan Allah katakan zuyyina linnas. Diindahkan kepada manusia. Syahwat kepada wanita. Kepada anak-anak. Kepada qanathiril muqantarah. Kepada emas dan perak. Kepada kendaraan yang ditambat, kepada kuda-kuda yang gagah, kendaraan-kendaraan yang mewah, tempat-tempat yang indah, digambarkan manusia secara fitrah suka. Tapi ingat kata Allah, bahwa di sisi Allah ada husnul ma'ab. Di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali yang lebih baik, lebih kekal. Ikhwani fiddin azakumullah. Satu dengan 1.000.000 saja. Kalau ada orang yang memilih satu meninggalkan 1.000.000, kita akan katakan bodoh. Apalagi kalau 1 dengan 1 miliar. Kita akan katakan orang ini dungu. Memilih 1 meninggalkan 1 miliar. Apalagi perbandingannya bukan 1 dengan 1 miliar. 1 dengan tak terhingga. Tak terhingga. Dunia sepanjang-panjangnya kamu hidup ya, kurang lebih 100 tahun, enggak lebih. Jarang ada yang lebih. Sedangkan di akhirat 1 harinya 50.000 tahun. Dan Allah katakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Bagaimana kira-kira? Dengan sehari dalam surga kalah semua dunia. 100 tahun dengan 50.000 tahun. Gak banding. Itu baru sehari. Apalagi kekal. Berarti perbandingannya bukan 1 dengan 1 miliar. Tetapi 1 dengan tak terhingga. Kira-kira apa kata yang pas? Kalau tadi yang pertama bodoh, yang kedua dungu. Kalau lebih memilih 1 meninggalkan yang tak terhingga, apa kita katakan? Iya, silahkan. Pakai istilah sendiri. Tetapi anehnya, manusia yang lebih cinta dunia dan meninggalkan akhirat banyak. Penyakit yang dijuluki dengan al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia padahal dunia akan ditinggal. Takut mati padahal mati pasti akan datang. Maka keliru. Keliru kalau engkau mencintai sesuatu yang akan meninggalkanmu. Kemudian kamu takut dengan sesuatu yang pasti mendatangimu. Ini juga sama. Orang yang tidak berpikir sehat, dia mencintai sesuatu yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Kemudian dia benci, tidak suka dengan sesuatu yang pasti akan datang. Seharusnya ini jangan keterlaluan. Kenapa? Sebentar lagi juga ditinggal. Yang ini harus dipersiapkan karena ini pasti akan datang. Kata beberapa asar dari sahabat,
Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah, menyebutkan ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Dunia sedang berjalan menjauh, akhirat sedang berjalan mendekat. Maka hendaklah engkau menjadi abna'il akhirah, jangan menjadi abna'id dunya. Hendaklah kalian menjadi penduduk akhirat, jangan menjadi penduduk dunia. Artinya, dunia sudah menjauh, kamu jangan al-saqa ilal ardi. Pokoknya saya mau terus di bumi. Nggak akan bisa, ini sedang menjauh terus. Bertambah umur, bertambah kamu dekat dengan kematian. Yang berarti dekat dengan akhirat. Akhirat, mukbilah, berdekat kepadamu sedikit demi sedikit. Dunia menjauh. Seharusnya engkau siap untuk menyambut yang akan datang. Dan kamu relakan dunia yang akan pergi sebentar lagi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Taghabun, ini jenis kedua, bahwa dunia itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu hanya sekedar ujian, fitnah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami berikan dari harta, benda, anak-anak akan menyegerakan kebaikan-kebaikan buat kalian? Bal la yash'urun. Sayang sekali mereka tidak merasa. Ikhwani fillah azakumullah. Jangan dikira bahwa harta, benda, anak-anak semuanya ini akan menjadikan engkau begini dan begitu. Tidak. Tapi kata Allah, mereka tidak merasa. Itu hanya ujian. Yang ketiga, dalam surat Al-Fajr, kata Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Manusia ini, kata Allah, adapun ketika diberi oleh Allah ujian. Lihat kalimatnya ibtala. Ibtalahu. Fa'ammal insanu idha mabtalahu. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, dimuliakan, diberi harta, diberi kenikmatan, diberi kemakmuran, dia berkata, Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku, kata mereka. Tetapi ketika diuji, faqadara alaihi rizqah, dikurangi rizkinya, dijadikan bangkrut, pailit. Qala Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Kalla, tidak sekali-kali, kata Allah. Itu perhitungan yang salah. Berarti ayat ini, dua ayat ini memberikan pelajaran yang banyak pada kita. Di antaranya dua perkara. Yang pertama adalah bahwa kemiskinan dan kekayaan itu ujian. Yang pertama, fa'ammal insanu idza mabtalahu. Adapun manusia ketika diuji dengan kekayaan. Yang kedua, adapun ketika diuji dengan kemiskinan. Dua-duanya ujian. Yang kedua, jangan kita mengukur cinta dan bencinya Allah kepada hambanya dengan harta dunia. Jangan. Sangat berbahaya. Jangan mengukur kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan dunia. Jangan, itu bukan ukuran. Kalau Allah memberikan pada kita rezeki yang banyak, kita jadi kaya, raya, makmur, dia berkata dalam hatinya, Rabbi akramani, Rabbku
memuliakan aku, Robku menyayangi aku, Robku ila akhir. GR. Belum tentu. Itu ujian buatmu. Dan bisa jadi pula istidraj. Kalau kamu dalam keadaan menyesat atau sesat dan menyesatkan. Atau dalam keadaan kamu menyimpang, diberi kekayaan. Jangan-jangan itu istidraj. Dibiarkan oleh Allah supaya kamu tambah sesat. Hati-hati. Sebaliknya, ketika diuji dengan kemiskinan, Robku menghinakan aku. Robku membenci aku. Allah enggak menyayangi saya ila akhir. Kalla. Tidak sekali-kali. Belum tentu juga. Bisa jadi engkau sedang diuji karena Allah cinta kepadamu. Tapi kalau begitu apa ukurannya kecintaan Allah Subhanahu wa taala? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Justru yang Allah cintai, yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih petunjuk, Allah akan jadikan dia faqih, Allah akan jadikan dia mengerti agama, mengikuti agama, mengamalkan agama. Berarti orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pemberian tersebut akan terus kekal. Karena dia faqih, alim, beramal dengan agama, saleh, mukmin, taqi, maka ketika matinya husnul khatimah. Ketika dikubur-kuburnya terang benderang dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan dalam keadaan dia bertanya-tanya, man ba'atsana min marqadina, seakan-akan bangun dari tidurnya saking nikmatnya. Setelah itu dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Ketika di mahsyar, semua orang merasakan panas. Orang-orang yang faqih tadi, yang fuqaha, yang alimun, yang beramal dengan ilmu, mereka yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Dinaungi oleh Allah di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Lihat nikmatnya terus berlanjut. Belum selesai, masih dimudahkan lagi oleh Allah Ta'ala dalam hisabnya. Dihadapkan oleh Allah dengan ditutup, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, laisa bainahuma turjuman, enggak ada penterjemah, enggak ada pihak tengah, enggak ada, hanya Allah dengan dia. Kemudian Allah tunjukkan, bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu. Sampai orang itu berkata, ya Rabbi, aku akan binasa. Kata Allah, di dunia aku tutupi darimu, dan sekarang aku ampuni untukmu. Masuklah ke surgaku. Ini hisaban yasira. Hisab yang mudah. Setelah itu mendapatkan kemudahan ketika menyeberangi sirat. Berjalan seperti angin atau seperti kuda yang cepat, yang gagah. Tiba-tiba sudah sampai di seberangnya. Kemudian mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk bersama salihin, bersama mukminin, bersama anbiya, bersama siddiqin wa syuhada. Masya Allah. Terus berlanjut dari mulai dunia, di kuburnya, di mahsyarnya, di hisabnya, sampai ke jannahnya. Maka ini yang yuridullahu bihi khaira, yang Allah kehendaki kebaikan. Kalau dikasih dunia, belum tentu karena dicintai. Kalau dimiskinkan, belum tentu karena dibenci oleh Allah. Belum tentu. Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan gak punya harta, dalam keadaan baju besinya saja sedang digadaikan, masih ada hutang belum dibayar. Nabi Ayub dijadikan oleh Allah SWT habis hartanya, habis anaknya, terkena musibah demi musibah, bangkrut. Kemudian sudah habis hartanya, habis anaknya, masih dikasih oleh Allah penyakit. Apakah karena Allah benci kepada Nabi Ayub? Tidak. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah ujian. Akan Allah buktikan bahwa ini emas yang berkilau, yang sangat berharga dan mulia. Sebaliknya akan Allah buktikan yang ternyata dia bukan mukmin alias munafik, atau orang yang memiliki kepentingan dunia, tidak berharap akhirat. Akan terbukti dengan ujian tadi. Ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah.
Wa ilaina turja'un, dan kata Allah kalian akan kembali kepadaku. Berarti diberikan kebaikan, ujian kebaikan dunia. Diberikan kejelekan dunia juga ujian. Kalau diberi kekayaan, ujian apakah dia syukur atau tidak syukur. Diberi kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, diuji apakah dia sabar atau tidak sabar. Diuji apakah dia syukur atau tidak, diuji apakah dia sabar atau tidak. Maka seharusnya ketika diberi kekayaan yang berlimpah, ucapkan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah fadilah dari Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Jangan seperti Qarun di masa Nabi Musa, yang diberi oleh Allah kekayaan yang berlimpah, yang gudang-gudangnya, kunci-kuncinya, kalau dikumpulkan, diangkat oleh satu orang gak cukup, oleh beberapa orang gak mampu. Saking banyaknya gudangnya dan banyak kuncinya. Tetapi ketika disuruh syukur kepada Allah, jawabnya, "Ada min ilmin indi." Ini karena kehebatanku dalam berbisnis. Ini karena aku. Maka Allah tenggelamkan Qarun dan harta bendanya. Akhirnya orang-orang setiap menemu harta dalam tanah bilang harta Qarun. Ya kan? Harta karun. Hartanya si Qarun. Padahal belum tentu hartanya dia. Dia di mana, kita di mana. Tapi menjadi istilah. Karena memang benar-benar ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Hingga akhirnya mereka yang kemarin berharap jadi bersyukur tidak seperti Qarun. Tadinya menyatakan, "Ya laitani," duhai kiranya, atau "Ya laitana," mendapatkan misla ma utiya Qarun. Duhai kiranya aku mendapatkan apa yang diberi oleh Allah kepada Qarun. Ternyata ketika ditenggelamkan, alhamdulillah saya tidak seperti Qarun. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jenis ketiga dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang dunia, mengkhabarkan bahwa harta, benda, anak, turunan bukan itu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 37. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak turunan kalian, tidaklah itu yang mendekatkan kalian di sisi kami, kata Allah. Tidaklah itu yang mendekatkan kalian kepada kami, pada Allah Subhanahu wa taala. Illa man amana wa amila salihah, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Itu yang mendekatkan diri pada Allah taala. Dan iman serta amal saleh bisa dilakukan walaupun tidak punya harta. Iman dan amal saleh bisa dilakukan walaupun dia miskin, gak punya apa-apa. Bisa. Dan itu yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Adapun harta kalian, kekayaan kalian tidak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ada yang berkata, bukankah kalau kita kaya kita mengeluarkan zakat? Kalau kita kaya kita bisa haji? Kalau kita kaya kita bisa begini dan begitu? Kita katakan orang yang miskin dan tidak mampu mengeluarkan zakat, tidak mampu haji, dimaafkan karena enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sedangkan kamu yang kaya, kalau engkau tidak mengeluarkan, kamu terancam dengan ancaman. Kalaupun mengeluarkan, kamu ditanya niatnya. Dan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hartanya. Min aina tasabah wa min aina anfaqah. Sebelum kaki anak Adam menginjakkan nanti di akhirat, akan ditanya dengan 5 pertanyaan. Di antaranya pertanyaan, dari mana hartamu kamu dapatkan dan kemana dikeluarkan. Diaudit semuanya.
Adapun yang tidak punya harta, kamu selesai. Mudah hisabnya. Urusan sudah selesai. Mengapa? Tidak punya apa-apa. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, cuma itu yang dia punya. Mudah hisabnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Jenis yang keempat dari ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang dunia dan kekayaan dan harta benda adalah sebagai mut'atan liman la nasiba lahu. Itu adalah bagi mereka sebagai mut'ah di dunia, ketika di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Tidak mesti orang yang kaya tidak mendapatkan bagian, tetapi ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kekayaan dan sebagainya adalah hanya untuk istidraj orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang kafir, yang kemudian di akhirat tidak mendapatkan bagiannya sedikit pun. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 131. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Janganlah alihkan pandanganmu kepada mereka-mereka yang kami berikan kenikmatan dengan para istrinya, dengan harta kekayaannya, dengan perhiasan kehidupan dunia. Jangan palingkan pandanganmu pada mereka. Linaftinahum fi, itu semua untuk kami uji mereka di dunia. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Saya sibuk dengan taklim, saya sibuk dengan ibadah, saya sibuk dengan dakwah, saya sibuk untuk membantu dakwah tauhid, kajian tauhid was sunnah, untuk urusan-urusan, kan sering seperti itu. Saya ini panitia, saya sibuk, bentar lagi ada daurah, besok ada kajian ini. Mana sempat saya untuk bisa berdagang dengan baik? Saya sekedarnya saja. Bagaimana mungkin bisa kaya? Tidak apa-apa. Jangan tertarik, jangan tertipu dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Karena memang hidupnya 24 jam hanya untuk dunia. Ya wajar mereka mendapatkan sekian banyak. Mereka enggak sibuk dengan jihad bil ilmi seperti kalian. Mereka tidak sibuk dengan talabul ilm. Mereka tidak sibuk dengan menjelaskan tauhid wa sunnah. Mereka tidak sibuk dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan sunnah. Habis umurnya untuk dunia. Maka Allah katakan, wala fala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi. Jangan engkau palingkan pandanganmu pada mereka yang diberi oleh Allah kenikmatan para istrinya, harta kekayaannya, perhiasannya, segala macam kemewahannya. Jangan kalian tertipu dengan mereka. Itu hanya perhiasan dunia. Rizki Allah di sisi Allah, balasan Allah nanti lebih baik dan lebih kekal. Ayat yang kedua dalam yang keempat atau dalam jenis yang keempat ini adalah surat Al-Ahqaf. Wa yawma yuradul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Lihat ayat ini. Ketika ditampakkan neraka di hadapan mereka orang-orang kafir, ketika mereka sudah di dalam neraka dan menghadap neraka, Allah katakan pada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah merasakan kenikmatan dunia. Kalian sudah habiskan semua thayyibat, semua yang baik-baik di dunia dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha. Kalian sudah bernikmat-nikmat dunia. Sekarang rasakan, dzuqu adzab jahannam. Digambarkan orang-orang kafir yang masuk dalam neraka jahannam, mereka berfoya-foya di dunia. Hidup bebas. Gak ada aturan. Mau zina, asal mau sama mau, gak ada pakai biaya. Wanitanya mau, laki-lakinya mau, zina di pinggir jalan. Na'udzubillah min dzalik.
Mereka dalam keadaan tidak memiliki aturan apapun. Bebas berbuat apapun yang mereka suka. Bebas memakan apapun yang mereka suka. Bebas berjalan kemanapun yang mereka suka. Bebas mereka melakukan segala macam kemaksiatan. Maka Allah katakan, adhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah habiskan kenikmatanmu di dunia. Sekarang rasakan azab. Ikhwani fillah azakumullah. Adapun orang-orang mukmin di dunia tertahan dengan aturan agama. Tertahan dengan halal dan haram. Yang ini haram dia tinggalkan, yang ini halal dia kerjakan. Yang ini boleh dia ambil, yang itu enggak boleh dia tinggalkan. Tertahan. Maka ketika di akhirat, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Silakan. Makan dan minumlah sepuas-puasnya. Bernikmat-nikmatlah dengan apa yang kamu mau di dalam surga. Wa azwajum mutahharatun, dan pasangan-pasangan para istri-istri yang mutahharah, yang suci. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami nikahkan mereka dengan huril 'ain. Apa maharnya? Qiyamul lail. Siapa yang ingin menikah dengan bidadari, maharnya adalah qiyamul lail. Ikhwani fid din, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Digambarkan pula dalam ayat-ayat lainnya bahwa dunia ini biasanya dipegang oleh para mutrafin, ashabus tsarwah, yang sering Allah sebut dalam Quran dalam konteks menjelekkan mereka. Apa makna mutrafin? Orang-orang yang kaya, borjuis. Apa ashabut tsarwah? Sama, pemilik harta dan kekayaan. Allah katakan dalam Al-Quran, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Bicara tentang penduduk neraka. Mereka itu dulunya di dunia mutrafin. Orang-orang borjuis yang kaya raya. Yang sudah menikmati dunia seluruhnya. Juga ayat yang lain tadi dalam surat Al-Waqi'ah. Dalam surat Al-Isra. Allah katakan, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kami akan perintahkan dengan takdir. Ini perintah takdir. Mutrafiha, kami suruh dengan takdir, kami takdirkan mutrafin. Siapa mutrafin? Orang-orang kayanya. Kami jadikan orang-orang kayanya fafasaqu fiha, berbuat kefasikan, kemudian turun adab. Jadi kapan turunnya adab? Ketika para mutrafin fafasaqu fiha, berbuat fasik di muka bumi. Karena biasanya, barakallahu fikum, orang-orang fuqara enggak punya modal untuk berbuat fasik. Enggak bisa dia membayar untuk masuk ke klub-klub malam. Enggak bisa membayar untuk ke diskotik. Enggak bisa membayar pelacur. Enggak bisa membeli khamr. Enggak bisa. Biasanya. Ikhwani fidina azakumullah. Maka amarna mutrafiha. Kami suruh mutrafinnya, orang-orang kayanya, fafasaqu fiha, berbuat fasik di muka bumi. Maka kami hancurkan negeri itu. Dalam surat Al-Anbiya, la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Jangan kalian terkudu dan jangan, tapi kembalilah kalian. Silahkan. Kembalilah kalian kepada apa yang kalian punya dulu dari kekayaan dan harta benda. Dan rumah-rumah kalian. Istana-istana kalian. Bisa jadi kalian sebentar lagi akan ditanya. Ini juga ancaman buat mereka. Akan ditanya. Ikhwani fiddina azamullah, itu jenis yang kelima. Jenis yang keenam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Uddatus Sabirin,
Allah Subhanahu wa taala juga dalam beberapa ayatnya mencerca para pencinta harta. Allah mencerca para pencinta harta. Seperti dalam surat Al-Fajr, "Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Kata Allah, kalian memakan segala macam harta dunia dan kalian cinta pada dunia dengan secinta-cintanya. Kata Ibnu Qayyim, fadhammahum bihubbil mal. Allah cerca mereka karena cinta kepada dunia. Wa tuhibbunal mal. Kalian cinta harta hubban jamma. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Jenis yang ketujuh dari ayat-ayat Al-Quran adalah cercaan Allah kepada orang yang berangan-angan untuk mendapatkan dunia, berangan-angan untuk menjadi kaya. Bukannya berharap ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan jannahnya, bukan itu. Tetapi angan-angannya dunia. Wa madaha man ankara 'alaiha, dan diingkari. Allah memuji orang yang mengingkari mereka. Mengingkari orang yang berangan-angan untuk mendapatkan kekayaan. Yaitu kisahnya tentang Qarun tadi. Dibacakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Allah katakan, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Keluarlah Qarun dengan perhiasan-perhiasannya, dengan kekayaan dan kemewahannya. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Kata Allah, ketika Qarun keluar dengan harta kekayaannya, dengan perhiasannya, dengan kemewahannya, maka berkatalah orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya laitani, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, duhai kiranya kami juga mendapatkan kekayaan seperti Qarun. Innahu ladhu hadzin azim, orang ini sungguh mendapatkan rezeki yang banyak. Orang ini mendapatkan nasib yang baik. Duhai kiranya aku seperti dia. Angan-angannya pengen seperti Qarun, kaya raya. Apa kata Allah? Qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Dan berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu, membantah mereka. Orang-orang yang berkata aku ingin seperti Qarun, dibantah oleh orang-orang beriman, yang berilmu. Wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khair, pahala Allah lebih besar, lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Enggak akan bisa mendapatkannya kecuali orang yang sabar. Siapa yang dipuji? Siapa yang dicerca? Yang dipuji orang beriman yang menegurnya. Siapa yang dicerca? Yang dicerca yang Allah sebut dengan kalimat alladzina yuridunal hayatad dunya, orang yang senangnya dunia, orang yang senangnya kehidupan dunia. Mereka berkata, ya laitani, duhai kiranya aku bisa kaya raya seperti Qarun. Ditegur oleh orang-orang yang beriman, yang berilmu. Wailakum thawabullahi khair, celaka engkau, akhirat lebih baik, pahala lebih baik. Adapun dunia, apa yang Allah kasih syukuri, apa yang kurang sabari. Selesai. Ini kunci kebahagiaan. Enggak perlu membaca buku filsafat yang panjang lebar membahas kunci kebahagiaan. Enggak perlu membaca tulisan-tulisan ahlul ahwa setebal ini dengan judul Jalan Menuju Kebahagiaan Dunia. Satu yang dibahas hanya bahagia dunia, buku setebal itu.
bagaimana kunci bisa kita bahagia. Bahagia mana? Dunia. Kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Ternyata plagiat lagi. Dari bukunya orang kafir. Ahli filsafat. Ikhwani fillah azakumullah. Kunci kebahagiaan hanya satu. Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang beriman. Urusannya semuanya baik. Idza asabathu sarra'u syakar. Fahuwa khairul lah. Wa idza asabathu darra'un sabar. Fahuwa khairun lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Keadaannya selalu baik. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan, dia syukur. Syukurnya baik buat dia. Kalau ditimpa kekurangan-kekurangan, dia sabar. Sabarnya baik buat dia. Masya Allah. Betul-betul menakjubkan. Shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar ucapan Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan keadaan seorang mukmin. Karena urusannya selalu baik. Dikasih kebaikan, syukur. Syukurnya jadi pahala. Jadi kebaikan buat dia. Kenapa? Barokah. Harta, benda, dunia, kebaikan-kebaikan. Kalau disyukuri barokah. Maka mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika ditimpa kejelekan, kekurangan, bangkrut, atau yang lainnya, musibah-musibah. Sabar, dia sabar. Sabarnya baik lagi buat dia. Di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberi pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa hitungan. Ingat, seperti pahala apa? Pahala puasa. Hadis dalam masalah puasa. Ketika dikatakan bahwa seluruh amalan bisa dilipatkan 10 kali sampai 700 kali lipat. Illa shaum. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dengan tanpa hitungan. Ternyata sabar pun sama. Dalam Al-Quran bahkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan ditepati, akan diberikan pahala orang yang sabar tanpa hitungan. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala di akhirat. Di dunia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang ditimpa musibah kemudian sabar akan mendapatkan sekian kebaikan. Beliau tuliskan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga dalam Ighathatul Lahafan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Di antaranya orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, musibahnya terasa ringan. Contoh sederhana. Kamu kehilangan harta, benda. Dan kamu tidak terima hatinya. Kenapa kok hilang? Coba kalau nggak hilang, terus begitu. Tersiksa apa nggak tersiksa? Tersiksa. Sebaliknya orang yang berkata qadarullah atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Mudah-mudahan Allah kasih lagi nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan dengan lebih banyak, lebih barakah. Bagaimana hatinya? Tentram. Seperti nggak ada kejadian apa-apa. Bahkan ada seorang ulama menyampaikan ilmu, kemudian datang seseorang membisikkan sesuatu, dan pergi kembali, dilanjutkan lagi sedikit, kemudian pulang. Bisa dilanjutkan kajiannya. Padahal yang dibisikkan adalah anakmu meninggal. Bisa dibayangkan kalau orang yang tidak terima. Bagaimana? Jangankan mau menambah atau melanjutkan kajian. Mungkin dia akan berbuat begini dan begitu yang menunjukkan tidak terima. Padahal hukumnya dilaknat. Yang menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek bajunya, meratap, menjerit dan sebagainya. Yang biasa dilakukan oleh wanita. La'anallah, kata Nabi SAW. Allah melaknat para wanita yang menjambak rambutnya, merobek bajunya, menjerit-jerit karena meratapi mayit.
Ikhwani fillah, apa bedanya yang ini dengan yang itu? Yang ini menerima, yang itu tidak menerima. Yang ini sabar, yang itu tidak sabar. Sabar, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Milik Allah apa yang Allah berikan, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Raut mukanya masih tetap tidak berubah. Sehingga hadirin tidak tahu kalau dia terkena musibah besar, kehilangan anaknya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Bahkan sahabiyah, istrinya seorang sahabat, yang ketika anaknya meninggal, tadi kalian tahu semua kisahnya, dia layani dulu suaminya. Tidak diceritakan tentang kematian anaknya. Ketika ditanya bagaimana anaknya sudah lebih tenang. Dijawab begitu. Sampai ketika sudah memberikan dirinya pada suaminya, sudah makan, sudah memuaskan dirinya dengan istrinya, baru diberitahu. Bagaimana kalau ada yang meminjamkan pada kita, kemudian yang meminjamkan ingin mengambil kembali, bolehkah kita menahannya? Oh, tidak bisa. Itu milik dia, serahkan. Kita harus ridho, berikan kepada yang memilikinya. Kalau begitu, Allah telah memberikan pada kita anak, dan Allah mengambilnya kembali. Terkejut beliau, radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan tidak terima. Tetapi kenapa engkau mengkhabarkannya dalam keadaan aku sudah basah seperti ini? Kenapa beritahunya sekarang ketika aku begini? Lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku begini. Dia tidak memberitahu aku sampai aku sudah junub, baru dia beritahu. Nabi justru mendukung istrinya dan menyatakan, mudah-mudahan malammu diberi barokah. Maksudnya, hubungan tadi diberi barokah. Dan diberi barokah. Hamil, punya anak lagi. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anakku. Ditahani oleh Rasulullah SAW. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, diganti oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Ini semua kesabaran. Berarti yang namanya sabar, kenikmatan. Sehingga orang yang punya syukur dan punya sabar, dia akan terbang dengan dua sayap syukur dan sayap sabar. Sampai menuju keridhaan Allah dan masuk dalam jannah. Tidak ada yang susah, enggak ada yang berat. Mengapa? Yang susah dihadapi dengan sabar, yang baik dihadapi dengan syukur. Dengan syukur dan sabar, niscaya orang itu akan menjadi tenang, tenteram. Ketika matinya pun akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, tenteram, kembalilah kepada keridhaan Allah. Tenang, tenteram jiwanya. Karena dia punya dua tadi. Sehingga bukan ukurannya kaya atau miskin. Bukan ukurannya dia punya harta atau tidak punya. Ukurannya adalah apakah dia syukur atau tidak syukur. Apakah dia sabar atau tidak sabar. Kalau dia syukur dan sabar, maka dia adalah orang yang mulia. Orang yang saleh. Yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tetapi kalau tidak syukur dan tidak sabar, semakin kaya semakin jauh dari masjid, semakin kaya semakin jauh dari agama, maka justru akan mencelakakan dia dan itu bukan kebaikan. Hartanya berarti bukan kebaikan buat dia, malah menjadikan dia sesat menyimpang. Demikian sebaliknya. Kalau diberi kefakiran, kemiskinan, dia sabar, maka berarti dia orang yang saleh, orang yang mukmin taqi. Maka sungguh perkara yang apa saya ucapkan? Enggak tega mengucapkannya. Barakallahu fikum. Yang lebih penting dari pengentasan kemiskinan adalah pengentasan kebodohan. Itu maksud saya. Ya, susah sekali menyampaikannya. Ya. Sebab mereka menyatakan ini masyarakat muslimin ini perlu, yang diperlukan adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Karena kadal fakru an yakuna kufran. Karena kefakiran itu bisa membawa kekufuran. Ya. Bukan itu. Yang penting adalah pengentasan.
Kebodohan, dan diajari kaum muslimin agar punya syukur, punya sabar. Sehingga kalau dia miskin, dia bisa sabar. Kalau dia kaya, dia bisa syukur. Itu saja. Adapun qada wal qadar, Allah takdirkan di lauhil mahfuz. Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Siapa yang akan jadi kaya, siapa yang akan jadi miskin. Siapa yang akan punya, siapa yang akan tidak punya. Tetapi yang disuruh adalah, kalau diberi, syukuri. Kalau tidak diberi, sabari. Tanamkan syukur dan sabar. Entaskan kebodohan dalam masalah ini. Hendaklah dipahamkan kaum muslimin agar apa yang Allah berikan disyukuri, apa yang Allah tahan disabari, dan usaha silahkan selama itu adalah usaha yang halal. Dan kalau gagal, sabar. Kalau berhasil, syukur. Berapapun kamu dapatkan, alhamdulillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi fi hadzal qadar, barakallahu fikum. Selebihnya dengan pertanyaan insyaallah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah orang yang mati dalam keadaan melanggar rambu lalu lintas, apakah mati dalam keadaan jahiliyah? Tidak. Hadis yang menyatakan man kharaja min at-ta'ati mata mitatan jahiliyah, maknanya bukan keluar dari ketaatan itu tidak taat, bukan. Tetapi keluar dari baiatnya dan dia menyatakan, saya tidak mengakui lagi penguasa ini dan saya tidak peduli lagi dengan penguasa ini dan saya memisahkan diri. Ada beberapa macam bentuk memisahkan diri dalam artian memberontak, atau memisahkan diri membuat negara di dalam negara. Ini yang dikatakan kalau mati, matinya mati jahiliyah. Adapun tidak mentaati pemerintah, dosa. Tergantung seberapa besar penyelisihannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang yang melanggar berbagai macam syariat Allah SWT. Karena mentaati pemerintah adalah syariat Allah. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Selama itu perintah yang tidak bertentangan dengan agama, wajib ditaati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah seorang muslim tidak boleh mengikuti pemilu? Bagaimana sikap saya jika teman-teman ada yang... Kalau kita bicara tentang hura-hura demokrasi secara hukum syar'i, maka saya akan katakan apa adanya. Bahwa para ulama menyatakan bahwa hura-hura demokrasi itu bid'atun muhdatsah. Bukan begitu caranya memilih seorang pemimpin. Caranya justru lebih dekat kepada sunnah apa yang dulu pernah ditegakkan di sini. Di zaman Orde Lama ya, yaitu majelis permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Artinya yang berbicara hanya orang-orang ahlinya saja. Hanya orang-orang berilmunya saja. Hanya alim ulamanya saja. Hanya mereka-mereka yang kemudian berdiskusi, berbicara, memilih seorang pemimpin. Adapun rakyat jelata tidak perlu ikut campur karena mereka sebagian besar awam dalam masalah itu. Mungkin pintar dalam masalah lain, tapi dalam masalah itu awam, apalagi dalam masalah agama. Itu satu. Yang kedua, apakah sama nilainya pendapat seorang yang maaf ya, pas-pasan otaknya, pekerja kasar misalnya, yang tidak bisa mikir. Apakah sama pendapatnya dengan seorang alim minal ulama? Tidak sama. Kalau dihitung dengan sama, itu keanehan, kezaliman. Ada 10 ahli, profesor, doktor, alim dan sebagainya berbicara satu masalah. Pendapatnya sama, sepakat. Ini yang baik. Tiba-tiba ada 20, tadi cuma 10 profesornya, ada 20 orang yang di bawahnya nggak punya ilmu sama sekali. Berpendapat tidak. Dihitung lebih banyak yang 20 orang bodoh tadi. Mana yang dipilih? Pendapatnya orang bodoh yang 20? Itu namanya kebodohan zalim. Orang-orang pandai tadi ditinggalkan hanya karena jumlah kamu cuma 10. Yang bodoh-bodoh ini ada 20. Berarti yang dipilih pilihan orang bodoh.
Sekali lagi saya mohon maaf, ini bicara hukum. Ya, bicara hukum syar'i itu bid'ah. Dalilnya dalam Quran, wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, engkau akan sesat dari jalan Allah. Kalau mengikuti kebanyakan manusia malah salah. Yudilluka an sabilillah wa in tuti' aktsaru man fil ardi. Dalil kedua, Allah selalu menyebutkan yang jelek-jelek itu banyak. Dan menyebutkan yang baik-baik sedikit. Aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka benci terhadap kebenaran. Wa aktsaruhum fasiqun. Kebanyakan mereka orang fasik. Aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu. Silakan. Kalian klik komputernya. Kali aktsar. Iya semua. Jelek semua. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau engkau tulis qalil, sedikit, wa qalilum mahum, sedikit mereka itu, orang yang beriman. Ya. Yang kedua, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur. Baik, kalau banyak-banyakan suara, kira-kira yang menang suara yang mana? Suara yang syakur, suara mukminin, atau suara yang fasikun, yang la ya'lamun, yang lil haqqi karihun, yang benci terhadap kebenaran? Mana yang menang nanti kalau banyak-banyakan suara? Ya mereka yang aktsaruhum fasikun. Maka ini sungguh salah. Saya katakan dengan tegas salah. Aqlan wa syar'an. Secara akal, secara syariat salah. Tapi itu kebijakan pemerintah, penguasa kita. Kita hanya bisa menasehati kalau mau didengar. Kalau tidak, kita hanya menyampaikan bahwa yang benar bukan seperti itu. Justru yang benar seperti dulu. Hanya alim ulamanya dan para tokoh-tokoh yang pandai, yang alim, yang ahli di bidangnya. Mereka yang berbicara. Barakallahu fikum. Ketika kita lihat bahwa ini sudah kebijakan pemerintah, bagaimana kita? Maka barakallahu fikum, jangan kalian memperkeruh suasana, jangan kalian ikut sana ikut sini, karena itu perkara bid'ah. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik. Karena kadang-kadang kita nggak bisa membedakan, karena kita bukan ahlinya. Ini apa itu yang lebih baik? Kayaknya ini, kayaknya itu. Ini punya isu, ini punya isu. Dan saya yakin kita semua cenderung ke sana atau cenderung ke sini karena pengaruh berita. Bukan tahu sendiri. Ya Pak ya? Sedangkan berita itu dari siapa? Dari masing-masing, apa istilahnya, juru kampanyenya. Dari masing-masing tim suksesnya. Apa benar? Belum tentu. Barakallahu fikum. Sehingga sudahlah. Jangan ikut-ikutan. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memilihkan yang terbaik. Bagaimana kalau mau memilih? Ada pendapat para ulama yang membolehkan untuk memilih. Apalagi ketika terpaksa, yang satu terlihat sekali jeleknya, yang satu terlihat sekali baiknya, maka silahkan. Tetapi kami berpendapat kalau bid'ah ya ditinggalkan. Jangan kampanye golput. Kampanye golput nanti jadi masalah lagi. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz mau bertanya. Jika anak taklim terdapat di depan mata jelas kenikmatan surga. Namun jika anak jauh dari situ, pulang ke keluarga, teman-teman, terasa jauh lagi dari surga. Dan apakah ada termasuk orang yang futur? Ini subhanallah pernah dikeluhkan oleh seorang sahabat. Namanya la yahduruni. Fudalah? Hambalah. Jazakallah khair. Hambalah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepadanya, ya Rasulullah, kalau kami di dekat engkau, kami seakan-akan melihat surga dan neraka.
Tetapi ketika kami ke keluarga kami tertawa kembali. Seakan-akan kami lupa terhadap surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, Hamdalah, ya Hamdalah, kalau engkau bisa terus seperti ketika engkau di sisiku, la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan safahatkum, akan berjabat tangan denganmu. Safahah bukan beri salam. Ada yang menerjemahkan memberi salam pada, bukan beri salam. Safahah itu yusafih, jabat tangan. Kalau engkau bisa terus menerus seperti itu, seperti melihat surga dan neraka, ketika engkau di sisiku seperti itu terus menerus, safahatkumul malaikah, malaikat akan menjabat tangan kalian. Walakin ya Hamdalah, sa'atan sa'ah. Tetapi ya Hamdalah, begitulah keadaan manusia. Sa'atan sa'ah, kadang naik, kadang turun. Iman, yazid, wa yankus. Sehingga kamu upayakan untuk terus dalam keadaan tinggi imannya. Kalaupun turun sesekali, kamu naikkan lagi ke atas. Taklim lagi, belajar lagi, mengkaji lagi. Terus pertahankan akidah dan keimanan kita. Apa hukumnya seorang memukul santrinya ketika santri membuat masalah? Memukul sebagai hukuman itu tidak boleh di tempat yang berbahaya dan tidak boleh mencacati, tidak boleh melukai. Dengan istilah ghairu mubarrih, tidak membekas. Sekedarnya saja sehingga dia jera. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, muru abna'akum wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum wahum abna'u 10 sinin. Perintahlah mereka untuk salat ketika umur 7 tahun. Dan pukullah ketika dia berumur 10 tahun. Disuruh untuk dipukul. Demikian pula istri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadribuhunna, dan pukullah mereka. Dan kata Rasulullah SAW, pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak melukai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihatnya terkait dengan sosmed. Ada salah satu talabul ilmi yang semangat dalam berdakwah, namun di sisi lain pemuda tersebut berdakwah melalui sosmed. Di status WA terkait saudaranya masih ngaji di sebelah. Mohon nasihatnya. Sosmed, gadget, komputer, internet, segala macam, itu adalah alat. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Nah, barakallahu fikum. Maka pakailah untuk kebaikan, jangan dipakai untuk kejelekan. Mohon nasihatnya tentang hukum paytren. Paytren adalah saya tidak tahu. Ya, saya pernah ditanya, tapi saya tidak bisa menjawab. Tanyakan pada yang lain. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz mau tanya, apa hukum memakai jubah? Apakah memakai jubah hanya untuk pengajian saja? Seragam gitu. Atau gimana Ustaz? Apakah harus menasihati orang yang melakukan? Barakallahu fikum. Jangan ifrat. Jangan tafrid. Jangan berlebih-lebihan, jangan berkurang-kurangan. Jangan ekstrem ke kanan, jangan ekstrem ke kiri. Jubah tidak wajib. Tetapi menutup aurat dengan baik wajib. Apa auratnya laki-laki? Auratnya laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Harus ditutup dengan baik. Tutup dengan baik kata para ulama, tidak tembus pandang karena tipis. Tidak membentuk tubuhnya, tidak membentuk pahanya, membentuk benjolan di depannya atau di belakangnya, tidak boleh. Sehingga yang bagus menutup aurat dengan baik adalah yang gombrang. Yang gombrang itu kalau di Indonesia sarung. Di Malaysia juga celananya ditutup sarung sampai lutut. Untuk itu, untuk menutupi dengan baik agar jangan terlihat benjolan di depannya atau di belakangnya ila akhir. Baik. Yang kedua, termasuk juga menutup aurat dengan baik adalah jubah. Sebagaimana yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan juga termasuk menutup aurat dengan baik adalah celana gombrang yang disebut dengan sirwal. Sirwal Hanafi yang banyak dipakai di Pakistan. Ataupun celana Madura yang kalau dibuka segini lebarnya.
mandi gulung. Itu juga syar'i. Barakallahu fikum. Hanya saja kita suka apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Karena ahabbat thiyab. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qumsan. Qumsan itu gamis. Dan yang paling disukai adalah yang warna putih. Maka kebanyakan ahlu sunnah memakai jubah yang warnanya putih. Itu saja. Adapun memakai sarung, syar'i. Memakai pakaian yang celana yang gombrang, kemudian bajunya selutut, bagus. Ila akhirnya. Sehingga dipakainya bukan hanya di pengajian. Selalu memakai pakaian tersebut, bahkan khususnya ketika sholat. Karena sholat harus menutup aurat dengan baik. Bagaimana mungkin sholat dalam keadaan terbentuk auratnya di depan dan di belakang? Fahadha la yajuz. Tidak boleh. Bahkan kata Syekh Al-Albani tidak sah. Dulu di zaman para kiai, di zaman Belanda, dikatakan celana pantalon yang ketat itu dikatakan celananya Belanda, celana orang kafir. Karena waktu itu semua pondok pesantren kaum muslimin pakai sarung. Nah, apakah boleh seorang guru menasihati muridnya dengan cara fisik sampai membekas? Tidak boleh sampai membekas. Barakallahu fikum. Pukul dengan rahmat, pukul yang mendidik, pukul agar anak tersebut jera. Tidak boleh mencacati. Apa yang jamaah lain lakukan jika ada salah satu jamaah salat jatuh, entah pingsan atau wafat? Tidak mengapa. Sebagian musallin membatalkan salatnya untuk menolong orang tersebut. Tidak mengapa. Untuk kemudian setelah selesai urusannya, atau bisa dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau tempat yang aman, dia kembali lagi masbuk melanjutkan salatnya. Kalau ternyata imam yang jatuh, maka sebagian menolongnya dan yang lain menggantikan sebagai imam agar salat jamaah tidak terputus. Jangan bubar seluruhnya. Allahu taala alam bissawab. Mohon rekomendasi Ustaz berkenaan dengan penerbit terjemahan Al-Quran yang bisa kita baca. Karena Al-Quran terjemah terbitan Kemenag katanya tidak boleh buat acuan. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Bahkan yang saya tahu terjemahan Depak itu paling dekat dengan kebenaran. Dengan tafsirnya. Paling dekat. Walaupun tidak semuanya benar. Paling dekat. Daripada tafsirnya haula khawarij bikin tafsir. Ini barakallahu fikum mengkhawatirkan bahkan. Nah. Apakah boleh berlangganan berita nasional dan internasional menggunakan aplikasi yang biasa ada pada Android? Contohnya Tribun, Komliputan. Yang jadi masalah bukan hukum berlangganannya. Apakah berlangganan apa namanya tadi? Di HP ataupun beli koran ataupun lihat TV dan sebagainya, berita-berita itu barakallahu fikum sering melalaikan. Sering melalaikan. Apalagi beritanya campur aduk yang perlu dan yang tidak perlu. Kamu mau lihat berita tentang Islam, kasus yang terjadi di sana. Begitu dibuka, di bawahnya ada anjing si fulan meninggal. Anjingnya siapa misalnya? Anjingnya selebritis terkenal. Ada gambarnya, perempuan, pakai pakaian minim. Bagaimana? Itu yang repot. Barakallahu fikum. Apalagi berita-berita politik, saya anjurkan untuk tidak sibuk dengan itu. Wallahi kedustaannya lebih banyak daripada kebenarannya. Apalagi di musim-musim kampanye.
Banyak berita-berita miring tentang presiden kita, tentang penguasa kita, berita fitnah banyak. Atau sebaliknya, dari yang sini ke sana, banyak. Maka tersibukkan kita. Sudahlah, saya tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Mudah-mudahan yang ini yang menang kita akan taat, yang itu yang menang kita akan taat. Kita warga negara yang baik. Nah, untuk masuk surga, apakah harus memahami agama dengan pemahaman salaf? Bukankah ada seorang pezina yang karena memberi minum anjing yang kehausan, akhirnya Allah masukkan dia ke surga? Jadi cukup memberi minum anjing masuk surga. Pezina yang dimaksud tentunya adalah orang yang punya iman. Kalau orang musyrik kafir, hatta walaupun dia memberikan minum anjing 100 anjing sekalipun, nggak akan masuk surga. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa lainnya sekehendaknya. Kalau syirik ya diterima. Berarti wanita tadi jelas bukan musyrikah. Karena Allah menyatakan musyrikah nggak akan diampuni dosanya. Tetapi mengampuni yang selain syirik. Apa di antara selain syirik? Pezina tadi. Pezina itu bukan syirik. Masih mungkin diampuni. Karena ada kebaikannya dia kepada seekor anjing. Maka diampuni dosa zinanya. Karena tidak musyrik. Nah, untuk tahu syirik atau tidak syirik, sesat atau tidak sesat, kamu pelajari dari salaf. Pelajari tauhid, pelajari sunnah. Agar kita tidak sesat, tidak kufur, tidak jatuh ke dalam syirik ila akhirih. Ini, kisah ini sahih, riwayatnya juga sahih, paling tidak menjadi dalil untuk kita membantah Khawarij. Begitu caranya. Jadi pakai hadis ini bukan untuk menyatakan berarti kita nggak perlu belajar salaf, yang penting ngasih makan anjing saja cukup. Jangan itu kesimpulannya. Kesimpulannya berarti Khawarij salah mengkafir-kafirkan orang yang berbuat dosa padahal mereka muslimin. Kalau mereka masih muslim, mereka tidak syirik, mereka berbuat dolim sekalipun bisa diampuni. Kamu nggak tahu barangkali dia memberi minum anjing yang kehausan. Begitu benar. Kamu kafir-kafir, jangan-jangan dia menolong orang miskin. Jangan-jangan dia memiliki kebaikan-kebaikan Masya Allah yang kamu tidak tahu. Sebagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri. Jangan cerca dia. Apalagi dikafirkan. Jangan cerca dia. Barangkali dia ketika sholatnya menyatakan Allahumma gfirli, kemudian Allah ampuni. Bagaimana? Artinya zina bukan menjadikan orang jadi kafir. Bisa terampuni dengan apa yang dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Kategori sunnah Rasul itu diawali dari mana Ustaz? Ini pertanyaan Masya Allah. Apakah diawali sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi? Umur 25 tahun. Apakah ketika Rasul 40 tahun setelah jadi Nabi? Apakah waktu Nabi masih kecil juga sudah dianggap sunnah Rasul? Ikhwani fillah, azakumullah, ini pertanyaan bagus, jazakallahu khairan. Bahwasanya yang namanya sunnah adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi. Dan apa yang didukung, dibenarkan, disetujui oleh Nabi walaupun itu telah lalu. Catat, jangan sampai lupa. Jadi yang namanya sunnah adalah semua yang diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, diperbuat oleh Nabi, dan yang disetujui oleh Nabi. Yang disetujui itu artinya takrir. Walaupun itu adalah perkara yang telah lalu. Contohnya, nilai diat untuk satu orang yang terbunuh, diatnya 100 ekor unta. Itu sudah sejak zaman Abdul Muttalib. Tapi Nabi menetapkan. Jadi sunnah juga. Abdul Muttalib waktu itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku memiliki anak 10, aku akan korbankan. Salah satunya akan aku sembelih. Ketika sudah benar-benar anaknya laki-laki 10, dia tepati nadarnya. Dia undi anak-anaknya, siapa yang mau disembelih.
Ternyata diundi yang keluar Abdullah. Abdullah itu bapaknya Rasulullah SAW. Bapaknya Nabi. Diundi lagi Abdullah. Padahal itu yang paling baiknya di antara anak-anaknya. Diundi lagi Abdullah. Khalas. Berarti aku harus menyembelih Abdullah. Dibawa anaknya. Maka semua tokoh-tokoh Quraisy waktu itu menghalangi. Jangan. Ini begini, ini orang baik dan sebagainya. Ini anak yang baik. Sampai berkata, tidak mungkin. Aku sudah bersumpah dengan nama Allah. Aku sudah bersumpah dengan nama Allah. Aku tidak akan melanggar sumpahku. Begini saja. Kamu undi lagi. Abdullah dengan unta. Barangkali bisa diganti unta. Ini kan jahiliyah. Diundi. Abdullah dengan 10 unta. Keluarnya Abdullah. Oh berarti kurang. Tambahin 10 lagi. Keluarnya Abdullah. Tambahin 30. Keluarnya Abdullah. Tambahin 40, 50 sampai 100 ekor unta. Keluar 100 ekor unta. Maka mereka semuanya bersatu padu saling mendukung untuk mengumpulkan 100 ekor unta. Kompak. Untuk menggantikan nyawa Abdullah. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya tentang diatnya 100 ekor unta. Apakah kita mengikuti Abdul Muttalib? Nilai seorang itu adalah 100 ekor unta? Tidak. Mengikuti Rasulullah SAW. Sunnah. Demikian pula pernikahan. Rasulullah SAW melamar. Itu kan belum jadi nabi. Baru umur 25 tahun. Tapi ketika sudah jadi nabi, ditakrir, dibenarkan yang seperti itu. Melamar seorang wanita pada orang tuanya, kemudian ijab qabul, memberikan maharnya, ila akhirnya. Nikah jahiliyah ada berapa macam. Tapi yang ditakrir adalah nikah yang sudah kita ketahui bersama, yaitu seorang melamar kepada walinya, kemudian ijab qabul dengan saksi, dengan wali, dan kemudian dengan mahar. Dan saksi-saksi, wallahu ta'ala alam. Tentang prinsip amar ma'ruf nahi munkar pada penguasa, apakah asatidzah salafin sudah berperan dalam hal ini, misalnya menasehati, menyurati atau semisalnya? Alhamdulillah, sudah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wa jazahumullahu khairan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada pemerintah kita agar mereka bisa menerima nasihat. Dohirnya sih Masya Allah menerima. Gembira dan terima kasih. Bahkan sebagian kita sudah ngisi di beberapa markas-markas mereka. Ada yang ngisi di markas Brimob, ada yang ngisi kajian di Mapolres, ada yang ngisi kajian di Masya Allah. Dan saya pernah juga ngisi di Masjid Mapolres khusus untuk anggota. Anggota semua yang hadir. Nah, siapakah yang boleh melakukan ijtihad? Kok pakai T? Ijtihad pakai dal, bukan pakai T. Yang berhak melakukan ijtihad adalah para ulama yang memiliki ilmu yang mumpuni. Apa bahasa Indonesianya? Mumpuni. Memiliki ilmu yang cukup untuk bisa berijtihad. Kita di sini tidak sampai pada derajat ijtihad. Sehingga kita bertanya kepada para ulama, mereka yang berijtihad. Kenapa kajian-kajian salafin mayoritas tempat di Indonesia ini hanya sedikit yang hadir? Apakah berarti kajian salafi tidak laku? Jawabannya sudah ada pada jawaban pertanyaan yang tadi tentang demokrasi. Nah, aktsaruhum biasanya yang jelek-jelek biasanya. Aktsaruhum fasiqun, aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum sehingga seringkali kajian tauhid malah sedikit. Seringkali kajian sunnah malah sedikit. Barakallahu fikum.
Sehingga di zaman Umar ada orang yang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Umar bin Khattab menegur, doa apa kamu seperti itu? Aku berharap aku menjadi golongan yang sedikit. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, wa qalilun mahum. Dan Allah katakan dengan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa Salafiyin juga dicurigai oleh masyarakat sebagai teroris? Karena tak kenal maka tak sayang. Nasihati kami untuk selalu semangat mencari ilmu. Naam, harus mengenali tauhid, mengenali sunnah, membaca tafsir Al-Quran, membaca syarah penjelasan ulama terhadap hadis-hadis. Ini harus. Ya. Terutama prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Yang ditulis oleh sekian para imam-imam dalam kitab yang berbeda-beda, di zaman yang berbeda-beda, di negeri yang berbeda-beda, tetapi isinya sama. Itu prinsip-prinsip yang merupakan usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu perlu dipelajari agar kita tidak menyimpang. Strategi perang. Saat perang bersama penguasa, kita disuruh membawa kendaraan berisi bahan peledak untuk ditembakkan ke markas musuh. Apakah termasuk bunuh diri yang dilarang? Naam. Disuruh untuk menyelamatkan diri walaupun tidak selamat. Saya ulangi, disuruh untuk menyelamatkan diri walaupun jelas tidak selamat. Artinya kemungkinan selamatnya kecil. Tapi tetap disuruh menyelamatkan diri. Usaha. Kalau ternyata mati, siap. Memang siap mati. Pasukan berani mati. Paham ya? Sehingga seperti beberapa sahabat yang dipimpin oleh Ikrimah radhiyallahu taala anhu, man yubayyi'uni 'alal maut. Siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk mati? Berbaiat 40 orang. Kemudian masuk memecah pasukan musuh sampai dibahasakan dalam bahasa Arab dirobek. Karena jumlah pasukan banyak, mereka cuma 40, itu seakan-akan robek pasukan itu. Disebutnya dengan bahasa merobek pasukan sampai ke belakang. Jadi kalau pasukan itu ratusan ribu jumlahnya, dipotong oleh 40 sampai tembus ke belakang, dari belakang balik lagi ke depan. Tapi melawan, tidak tersisa, semuanya terbunuh. Kecuali Ikrimah. Ikrimah kembali lagi, dan menyatakan, man yubayyi'uni 'alal maut. Siapa yang berbaiat padaku untuk siap mati? Berbaiat lagi, menyerang lagi seperti itu. Itu boleh. Kenapa? Masih melawan. Walaupun dalam tanda petik kemungkinan matinya lebih besar. Mereka ratusan ribu, ini cuma sekian puluh. Tapi tidak mengapa. Kalau engkau masih tetap berusaha untuk menjaga dirimu, membela dirimu, maka boleh, masih ada kemungkinan hidup. Tetapi kalau jelas mati, taruh di sini, pasti matinya, itu saya berpendapat dengan apa yang pernah diriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Enam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada sebagian orang menganggap teroris radikalis adalah rekayasa pemerintah kepolisian. Bagaimana pandangan syariat penjelasan tersebut? Jangan diterima berita tanpa bukti. Jangan diterima tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Kalau setiap tuduhan diterima, laqala man syaa ma syaa. Niscaya masing-masing orang akan menuduh orang lain dengan apa yang dia suka. Hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah, bukti bagi orang yang menuduh, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Kalau saja setiap orang diterima,
ladda'a kullu wahid dama fulan wa mala fulan. Kalau semua tuduhan bisa diterima, maka niscaya semua orang akan mengaku barang orang lain dan mengaku darah orang lain. Mengaku barang orang lain tiba-tiba kepada orang yang punya mobil, ini mobil saya. Sini. Loh kamu, tidak bisa kamu mencuri mobil saya, ini mobil saya. Ya nggak bisa. Harus ada buktinya. Al-bayyinah, mana bayyinahnya? Surat ke BPKB, apalagi bukti-buktinya. Ya. Dan saya khawatir yang begini adalah isu-isu dari kaum pemberontak, kaum teroris juga. Ikhwani fillah azakumullah, apalagi justru yang diledakkannya malah markas kepolisian yang matinya di Cirebon kemarin. Semoga Allah merahmati keduanya. Kenal dengan kita, beliau yang terbunuh. Polisi dibunuh. Masa rekayasa polisi? Jelas-jelas tidak ada bukti sama sekali. Cukup ya. Barakallahu fikum. Apakah ditegakkan iqamah qomat pada jamaah wanita? Iya. Tidak perlu azan, hanya iqamat yang didengar oleh para wanita yang ikut saja. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.